Oke, kenalin namaku Nadia Cahyaningrum. Aku udah lulus sih, udah lulus baru tahun ini juga. Stop, Jadi stop. masih fresh graduate. Ulang, ulang, ulang. Kak, belum wisuda kan? Semester 8 ya? Ah, udah. Belum. Lo target lo gimana sih? Ya udah, kan lu belum lulus. Kalau udah Ya lulus, udah. nah, target gue berarti bukan mahasiswa lagi, Cok. Tapi udah wisuda apa belum ya? Lagian belum sih, masih bulan depan. Oke, oke. Mulai dari awal ya? Gini loh Mir, tau nanya tuh kayak perkenalkan dari apa, nama, Oh iya, apanya iya. gitu Oke, oke. loh. Wawancara kayak Ini, mana ini, kalau ini nih ya? bakal ini bakal lebih vokal. Pulang, Oke. cepet. Selamat pagi, Kak. Pagi. Sebelumnya saya terima kasih telah bersedia untuk mengikuti wawancara dari kami. Sebelumnya perkenalkan, kami kelompok tim peneliti dari Prodi Pendidikan Teknologi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Di sini kami akan meneliti soal kebutuhan untuk user persona dalam pengembangan aplikasi kami. Jadi sebelumnya bisa perkenalkan diri kakak, nama, usia, dan aktivitas saat ini, Kak. Oke, perkenalkan nama aku Nadia Cahyaningrum, usia aku saat ini 21 tahun. Eh, Aktivitasku saat ini masih sebagai mahasiswa di semester 8 ya. Baik, Kak. Terima kasih banyak. Nah, kita mungkin bisa langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Saat ini, Kak, kakak ini sedang menempuh pendidikan di jenjang apa? Oh, sorry, boleh diulang? Saat ini kakak sedang menempuh pendidikan di jenjang apa ya, Kak? Jenjang ini maksudnya kayak kuliah S1 gitu ya? Ya. Ya, aku lagi kuliah S1. Terus apakah kakak ini pernah menerima bantuan pendidikan seperti beasiswa atau bantuan lain seperti KIP atau yang lain gitu, Kak? Oh iya, pernah. Aku pernah nerima beasiswa sih. Kalau boleh tahu apa, Kak? Beasiswanya. Beasiswa LPS dari Lembaga Penjamin Simpanan ya. Baik, Kak. Mungkin bisa diceritakan, Kak, pengalaman kakak saat pertama kali mencari bantuan pendidikan tuh di mana gitu? Oh, ini pengalamannya dari aku nyarinya di mana atau gimana nih? Oke. Ya, dari nyarinya hingga proses pendaftarannya itu gimana gitu, Kak? Oke. Aku awal-awal tuh nyarinya banyaknya di Instagram ya. Di Instagram tuh lebih banyak infonya karena waktu itu di fakultasku tuh belum ada yang kayak seaktif itu ngasih informasi mengenai beasiswa. Nah, Hmm. waktu itu aku nemu yang aku dapat aja ya, aku cerita yang aku dapat beasiswa LPS ini pas aku ke rektorat. Waktu itu aku lagi ngurusin salah satu kegiatan organisasi, aku ke rektorat di lantai 3 kalau nggak salah, itu aku lihat posternya ada di rektorat, terus aku tertarik buat nyoba, ya udah akhirnya aku daftar dan eh habis gitu nunggu juga kan, aku juga apply banyak beasiswa sampai sampai aku juga lupa kalau ternyata aku apply LPS juga dan endingnya aku diminta untuk hadir wawancara habis itu sudah terima. Oh, baik. Jadi untuk informasinya sendiri berarti masih sifat kayak yang tradisional lah ya, yang masih menggunakan poster dan informasi dari mulut ke mulut seperti itu ya, Kak? Ya. Baik. Nah, untuk selanjutnya, Kak, uh, dalam situasi apa sih, Kak, kakak itu merasa, oh, saya butuh beasiswa nih, saya harus cari beasiswa seperti itu. Biasanya kakak dalam situasi apa saat membutuhkan beasiswa itu sendiri? Beasiswa waktu itu pada saat aku udah mulai masuk di mana masih persiapan ya, aku masih belum ngambil skripsi, aku masih perlu persiapan untuk skripsian juga. Jadi aku perlu beasiswa juga untuk skripsi ini karena uh,
beasiswa yang aku cari itu yang full 1 tahun. Jadi ketika aku nerima, aku masih bisa menerima manfaat untuk diriku sendiri dulu. Habis itu untuk di semester depannya aku langsung skripsi dan biaya untuk skripsiannya ini bisa dari beasiswanya. Jadi aku nggak usah minta-minta lagi ke orang tuaku gitu. Baik. Terus yang dilakuin pertama, tadi kan nemuin posternya itu di Rektorat lantai 3 dan itu secara nggak sengaja ya Kak? Ya. Itu yang dilakuin, tapi untuk informasi-informasi dari beasiswa lain mengenai dari Kakak yang tadi ngomong bahwa Kakak emang udah coba beberapa beasiswa tuh, pertama kali hal yang dilakuin tuh apa Kak saat mencari beasiswa itu sendiri? Pertama kali yang dilakuin, Yang Kakak maksudnya lakuin? konsepnya kayak gimana nih? Ya, nyarinya itu kayak gimana? Yang hal pertama yang Kakak lakuin pas nyari informasi soal beasiswa itu apa gitu? Hal pertama yang aku lakuin untuk nyari beasiswa, aku awal-awal ya sebelum aku ketemu si LPS ini, aku awal-awal nyarinya di Instagram. Aku di Instagram kayak dari Instagram info beasiswa sama beasiswa.co. Itu biasanya di situ aku nyari sama mungkin beberapa dari Instagram atau webnya fakultas lain. Oh, baik. Jadi emang dari Kakak sendiri emang nyoba ke web atau sistem informasi lain yang sifatnya emang general lah ya Kak ya? Iya. Baik. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya sih Kak. Ya boleh. Kalau untuk kesulitan nih Kak saat cari informasi kayak tadi tuh, itu kesulitannya di mana Kak? Kalau aku pribadi lebih sulit untuk nemuin informasi beasiswa yang emang cocok untuk fakultasku. Karena beberapa beasiswa kan ada yang meminta untuk dari fakultas mana gitu loh. Nah, itu aku cukup kesusahan karena beberapa beasiswa lebih mengarah ke anak saintek daripada anak-anak sosial. Makanya sangat susah aku nyari beasiswa yang memang cocok kriterianya. Selain itu juga di fakultasku waktu itu bahkan sama sekali kayak cuman beasiswa yang 1-2 beasiswa yang dikasih informasi LPS itu nggak ada sama sekali bahkan waktu itu. Dan beasiswa-beasiswa yang seharusnya ada diinformasikan ke mahasiswa fakultasku itu nggak ada sama sekali. Lebih ke kesusahan nyari informasi untuk bidangku aja. Lebih ke penyaluran informasinya aja ya, Iya. Yang belum sempurna gitu ya Kak? Iya. Terus Kak, kayak pas Kakak udah daftar nih, yang paling membingungkan, kayak hal yang paling membingungkan tuh apa sih Kak? Kayak misalnya kayak syaratnya atau alur atau yang lain gitu Kak? Ada nggak yang bikin Kakak bingung gitu? Lebih yang bikin bingung tuh sebenarnya kalau syarat aman-aman aja ya selama dibaca satu-satu. Yang bingung tuh lebih ke timelinenya. Timelinenya tuh terkadang tidak dikasih tahu kayak habis administrasi entah itu wawancara atau tes tulis. Terkadang ada beasiswa yang nggak ngasih informasi timeline seperti itu. Oh, baik. Berarti emang dari segi timeline pendaftaran dari pengisian formulir hingga pengumuman beasiswa itu sendiri ya Kak? Iya benar. Oh, baik. Kemudian Kak, pernah nggak Kak gagal atau terlambat mendaftar bantuan? Terus juga kalau boleh tahu bisa dijelaskan Kak kayak penyebabnya tuh apa? Atau mungkin gara-gara keterlambatan informasi atau mungkin susah mencari kayak mungkin link pendaftaran atau apa gitu Kak? Oke. Kalau gagal udah pasti banyak banget yang aku gagal beasiswa. Sama beberapa yang bahkan belum aku coba untuk daftar, ternyata aku lihat lagi
deadline-nya sudah lewat 2 hari atau 3 hari yang lalu. Jadi informasi yang aku dapat itu terkadang memang sudah lewat dari jadwal pendaftaran. Lebih itu sih. Oh, berarti emang tadi ya membutuhkan, seandainya ada aplikasi itu membutuhkan timeline yang jelas gitu ya Kak, dari beasiswa yang emang kita incar. Oh, boleh banget itu. Baik Kakak, mungkin lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya Kak. Nah, biasanya kan ada persyaratan nih Kak saat Kakak mau mendaftar beasiswa ya. Mungkin dari minimal umur atau bahkan jurusan pendidikan atau IPK kita. Biasanya kan emang ada persyaratan nih Kak. Nah, biasanya Kakak itu gimana sih memastikan bahwa Kakak nih memenuhi syarat dari sebuah hilang. Hilang sinyal ya. Bisa aman nggak nih? Oke, aku lanjut aja deh. Oke. Nah, kan kakak tadi bilang bahwa saat mengapply beasiswa itu ada persyaratannya gitu ya. Nah, gimana sih caranya kakak itu memastikan bahwa kakak itu persyaratannya itu udah pas gitu, udah sesuai gitu dengan beasiswanya. Oh, mengenai persyaratan ya, yang pasti aku lihat dulu kayak kriteria aku sendiri, aku mampunya di bidang apa, aku mampunya bagian apa. Karena beberapa beasiswa tuh kayak dia menyediakan untuk yang berprestasi atau yang tidak mampu. Nah, aku menggolongkan diriku sendiri ke bagian yang tidak mampu. Nanti juga aku menggolongkan diriku kayak kriterianya lagi, misal beasiswa dari fakultas apa, terus kemudian punya prestasi apa atau kegiatan organisasi apa, itu yang aku lebih incer sih. Aku kayak mengklasifikasikan diriku, aku klasifikasi diriku dulu, baru aku lihat kriteria dari si beasiswanya ini. Kalau memang cocok aku daftar, kalau nggak cocok ya aku skip. Gitu sih. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Kan tadi kakak udah berpengalaman ya untuk cari-cari informasi tentang beasiswa. Nah, selama kakak mendapat informasi tentang beasiswa itu, apakah informasinya itu udah sangat membantu gitu? Atau masih harusnya tuh kurang ini untuk informasi beasiswanya gitu? Atau gimana? Maksudnya informasi dari beasiswanya yang kurang gitu ya? Iya. Kurang jelas ya, masih sama kayak sebelumnya sih, lebih ke arah timeline dari beasiswanya, sama kayak agak susah juga sih nyari beasiswa yang memang sesuai dengan kriteria yang memang aku sudah kualifikasikan untuk diriku sendiri gitu. Oke. Nah, misal kalau ada aplikasi yang membantu mencari beasiswa gitu ya, kakaknya itu punya apa ya, kayak mau fitur apa, mau aplikasinya itu kayak gimana gitu. Misal kalau ada aplikasi yang bisa membantu kakaknya itu mencari beasiswa. Oh, mungkin lebih fitur kayak pengelompokan nih, misal untuk fakultas apa, fakultas hukum ini bisa masuk join beasiswa ini, terus kriteria kayak tidak mampu, berprestasi dan lain-lainnya. Mungkin yang umum dulu yang kayak gitu, kayak untuk fakultas apa sama tidak mampu atau berprestasi. Oke. Bisa dikelompokkan gitu. Jadi bisa langsung nyari di filter, kayak filter-filter Shopee atau filter-filter lainnya gitu. Nah, kakaknya sendiri tuh prefer cari di internet atau cari di misal aplikasi gitu ya untuk beasiswanya? Kalau ada aplikasinya prefer aplikasi sih. Udah, Mir? Mungkin untuk pertanyaannya udah cukup ya. Oke.
dan Nia. Iya. Baik Kak Nadia, terima kasih atas waktunya. Oke. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang-kurang. Terima kasih. Kami cukupin untuk wawancara pada pagi menjelang siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku live ya. Makasih teman-teman. Oke. Udah direkam dan udah di stop.